Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri makalah dapat nilai A. Teman-teman sekalian, maksudnya pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang di bawah semester 7 ya, yang masih mengikuti berbagai mata kuliah. Ini saya akan kasih tips ya, bagaimana caranya bila ada tugas-tugas membuat makalah itu mendapatkan nilai yang maksimal, nilai A. Tentu semua mahasiswa berharap demikian. Nah, supaya tahu dan seimbang ya antara harapan dengan usahanya, saya ingin membantu teman-teman sekalian. Nah, makalah itu adalah salah satu karya ilmiah yang tertulis, yang berbentuk formal ya. Jadi itu biasanya hampir setiap mata kuliah ya, yang pantaslah tugasnya itu diberikan makalah. Kadang hasil observasi, kadang resume, kadang sesuai dengan silabus yang diberikan oleh dosen, diminta untuk melakukan resensi, tanggapan dan sebagainya, apalah bentuknya. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat makalah. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal biasanya rentangannya antara 86 sampai 100. Itu kalau acuan patokan. Tapi kalau dosen yang menggunakan acuan normal, ya berarti nilai yang tertinggi di kelompoknya. Jadi bisa berbeda antara satu kelas dengan yang lain. Nah, baik teman-teman sekalian, berikut adalah ciri-ciri makalah yang insya Allah akan mendapatkan nilai A ya. Jadi yang pertama adalah judul harus sesuai dengan instruksi atau petunjuk dari dosen yang bersangkutan. Jadi biasanya dosen memberikan temanya, kemudian judul boleh mahasiswa berkreasi ya, membuat judul sesuai dengan tema, jangan keluar dari itu. Tapi ada juga dosen yang pada mata kuliah tertentu memberikan langsung judulnya apa yang harus teman-teman tulis. Jadi silahkan saja ikuti, tetap harus mengikuti petunjuk dari dosen. Jadi jangan kayaknya saya mau bikin judul sendiri aja, berbeda dengan itu ya. Itu harus konsultasi kalau seperti itu ya, secara mandiri. Yang berikutnya adalah kalau misalnya dari dosennya itu hanya tema, itu beruntunglah mahasiswa itu bisa berkreasi dengan leluasa untuk menentukan judul apa yang akan teman-teman tulis ya. Nah, yang kedua adalah patuhi ketentuan dari dosen ya, baik mengenai format penulisan ya. Biasanya kalau misalnya formatnya sudah ada dari kampus, silahkan mengikuti dari kampus masing-masing. Tapi ada juga dosen yang terserahlah mau mengikuti format yang mana, yang penting format penulisan ilmiah ya boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik berlatihlah, membiasakan diri untuk mengikuti format penulisan di kampus masing-masing supaya nanti pada saat membuat skripsi itu sudah terbiasa. Nah, jadi kalau sudah terbiasa mengikuti pedoman di kampus masing-masing, nanti pada saat dibutuhkan menulis skripsi sudah tidak panik lagi, sudah menjadi kebiasaan yang baik. Yang berikutnya adalah jumlah halaman, jangan coba-coba melampaui batas yang ditentukan. Kalau dimintanya 15, minimal 15, maksimal 20 ya ikuti itu, jangan membuat 13, 14 atau 25. Ya buatlah batas minimal 15 sampai 20 misalnya. Saran saya, kalau ada batas maksimal dan minimal, pilihlah yang maksimal, jangan memilih yang minimal. Kan niatnya ingin mendapatkan nilai maksimal, masa pilihnya yang minimal? Jadi kalau pilih yang minimal ingin yang maksimal, wah itu susah ya. Jadi pilihlah yang maksimal. Kemudian begitu juga kalau misalnya cara pengirimannya lewat email, itu tetap format pengiriman dan penulisan semuanya ikuti apa yang diberikan petunjuk oleh dosen mata kuliah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah gunakan dalam penulisan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang standar, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan dalam pengetikan. Kenapa? Supaya dosen enak bacanya kalau formatnya udah bagus, bahasa Indonesianya bagus, enak dilihat, enak dibaca. Perhatikan misalnya tanda baca, ya, titik, koma, tanda seru dan sebagainya. Kemudian kapan menempatkan kata sambung di atas, di bawah dan sebagainya. Paling sering mahasiswa tidak mempedulikan hal ini. Sebetulnya ini harus diperhatikan. Contoh aja yang paling gampang. Di atas itu harus dipisah menunjukkan kata tempat. Tapi kalau dinamakan, disebut, diketahui kan itu harus disambung. Bukan tidak tahu, mahasiswa pasti sudah belajar dari SD sampai dengan SMA ya. Jadi begitu masuk perguruan tinggi, mungkin di semester 1 belajar bahasa Indonesia sedikit, tapi kesananya sudah harus mandiri ya. Kemudian yang keempat, patuhi struktur makalah yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi apakah dosen mata kuliah itu misalnya yang membedakan ya struktur makalah itu dosen yang bersangkutan, gayanya seperti apa. Apakah mata kuliah itu masuk dalam rumpun IPA atau IPS, atau mungkin jenis makalahnya, apakah makalah resensi buku, ataukah hasil observasi, apakah studi pustaka. Itu yang membedakan struktur penulisan mata kuliah, makalah masing-masing yang ditugaskan oleh dosen. Kemudian biasanya di dalam makalah itu juga ada landasan teorinya, itu juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kita lihat dalam landasan teori, kadang langsung ya dari teori kemudian ditarik kesimpulan. Atau kalau makalahnya hasil observasi, ada landasan teori, kemudian hasil observasi, baru penarikan kesimpulan. Jadi pelajari dulu ya apakah makalah itu hanya mengandalkan buku teks atau mengandalkan hasil laboratorium atau hasil observasi, tentu pada isinya yang berbeda. Kemudian yang kelima, isi makalah itu adalah harus komprehensif berdasarkan fakta dan data. Jadi belajarlah dari semester awal mengenali fakta dan data yang harus dimasukkan di dalam makalah. Jadi akurat, jangan katanya, perkiraannya, saya kira, seharusnya, hindari. Kata seharusnya, saya kira itu harus dihindari. Yang ada adalah berdasarkan fakta dan data supaya akurat ya. Kemudian yang keenam, sumber informasinya itu harus beragam ya. Jadi kalau kita lihat misalnya begini, contohnya misalnya kalau ingin mengutip, saya ambil pendidikan aja ya, kalau ingin mengutip definisi pendidikan dalam teori, jangan cuma satu. Jadi pendidikan menurut ahli ini, pendidikan menurut ahli ini, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, lalu ditarik kesimpulan. Kan jadi komprehensif, melihat sesuatu dari berbagai sisi. Paling senang dosen kalau ada makalah yang seperti itu. Jadi pilihlah informasi itu yang beragam. Kemudian yang ketujuh, kreatif ya, berdasarkan fakta dan data itu ditulisnya dengan kreasi yang bagus ya, inovatif, kreatif dan original, jangan plagiat. Jadi ketika teman-teman dapat fakta dan data, urutkan dari informal kemudian terus sampai yang formal. Urutkan dari induktif sampai ke deduktif. Jadi jangan melebar, mengkhusus lagi begitu ya, tapi urutkan berdasarkan pola pikir. Pilih aja mau deduktif atau induktif, jangan digabung-gabung gitu ya, supaya teman-teman akan mudah di dalam menuliskan dan memaparkan fakta dan data ya. Kalau awalnya pilih deduktif ya deduktif sampai selesai. Kalau kamu mau pilih induktif ya induktif sampai selesai. Yang ke-8, menyertakan daftar pustaka yang beragam ya. Jadi daftar pustakanya jangan miskin, jangan sedikit, usahakan beragam ya. Jadi dari buku teks, dari kitab suci kalau teman-teman belajar teologi, belajar pendidikan Islam misalnya, kemudian dari jurnal atau dari hasil wawancara jika dibutuhkan ya, kalau hasil observasi.
Jadi jangan sampai begini, dosennya memberikan peraturan daftar pustaka minimal 10 misalnya. Kamu bikin juga 10. Buatlah 15, 20 gitu. Kalau membuat makalah, isi makalahnya tebalnya 20 halaman, usahakan bukunya itu sama banyak minimal itu. Kalau dosennya tidak memberikan batasan minimal, ya sama banyaklah 20 minimal. Tapi kalau bisa 25, 30. Kok bisa banyak begitu, Bu? Ya itulah, kan mau dapat A. Jadi semakin banyak daftar pustaka yang disajikan dan digunakan di dalam makalah itu, berarti menunjukkan kamu banyak usahanya, ya. Jadi dosen baru lihat daftar pustakanya aja, ini mahasiswa sudah banyak usahanya. Usaha untuk membaca, memahami literatur ilmiah yang mendukung penulisan makalahnya. Itulah teman-teman sekalian 8 kata kunci supaya teman-teman mendapatkan nilai tertinggi pada tugas-tugas makalahnya. Semoga ini dapat membantu, dan jangan lupa supaya mendapatkan nilai yang jujur, ya. Nilainya itu jujur, hindari plagiat. Jadi saran saya, biasakanlah berlatih jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Mulai dari semester 1 sampai seterusnya, hindari plagiat, ya. Usahakan. Kalaupun terpaksa, gunakanlah catatan, ya, catatan footnote atau body note. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.